Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Tria Putri Maiswari dengan NPM 2021 030316, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ahli waris pengganti dalam Islam dalam mata kuliah Fikih Mawaris dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Qadir Jailani, SHI MA. Sebelumnya, udah pada tahu belum sih pengertian ahli waris pengganti itu apa? Jadi, secara istilah, ahli waris pengganti dikenal dengan bahasa Arab, yaitu mawali, yang artinya ahli waris pengganti. Hal yang dimaksud ini ialah ahli waris yang menggantikan seseorang yang memperoleh bagian waris, yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Secara keseluruhan, penggantinya adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris, tetapi karena keadaan tertentu, penerima warisan meninggal, ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi pewali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian pewaris. Bentuknya dapat saja dalam bentuk warisan dengan pewaris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta warisan. Perlu diingat, pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti dalam hukum waris adat atau hukum waris barat. Dasar hukum ahli waris pengganti itu ada dua perihal dasar hukumnya. Yang pertama berdasarkan kompilasi hukum Islam Indonesia, dan yang kedua berdasarkan Al-Quran. Mari kita bahas keduanya. Yang pertama yaitu kompilasi hukum Islam Indonesia. Kompilasi hukum Islam atau KHI merupakan hasil kesepakatan dari seluruh alim ulama yang telah pula dikukuhkan di dalam Yurisprudensi Peradilan Agama dan Mahkamah Agung. Pasal 185 ayat 1 KHI dinyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali dalam pasal 173 ayat 2 yang berbunyi, bagi hasil ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Kemudian yang kedua berdasarkan Al-Quran dalam surat An-Nisa 4.33. Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewaris, dan jika ada orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Lalu, siapa saja sih ahli waris pengganti itu? Yang pertama ada kakek atau ayahnya ayah. Adalah seseorang yang ditinggal mati oleh cucunya, termasuk orang yang berhak menerima warisan. Seorang kakek punya 3 macam kemungkinan dalam menerima hak warisnya. Yang pertama, 1/6 adalah almarhum punya fara waris laki-laki dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11. Yang kedua, 1/6 plus sisa ialah almarhum punya fara waris wanita tapi tidak punya fara waris laki-laki, seperti dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga asoba, yaitu almarhum tidak punya fara waris. Kemudian yang kedua ada nenek. Yang dimaksud di sini adalah ibu dari ayahnya almarhum. Dalam hal ini, nenek hanya punya satu kemungkinan dalam mendapat bagian warisnya, yaitu 1/6. Syaratnya almarhum tidak punya ibu dan ayah. Dalilnya sama seperti kakek. Namun, nenek tidak menghijab siapapun. Yang ketiga, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Bagian yang menjadi hak seorang cucu mirip yang diterima seorang anak laki-laki, karena kedudukannya memang sebagai pengganti anak laki-laki. Asoba atau sisa harta, bila ada ahli waris lain yang telah mengambil bagian masing-masing. Yang keempat, ahli waris pengganti. Saudara seayah seibu, saudara di sini bisa saja lebih tua atau kakak, dan bisa saja lebih muda atau adik. Yang penting,
Hubungannya antara dirinya dengan almarhum adalah mereka yang punya ayah dan ibu ahli waris pengganti perspektif KHI. Dalam kompilasi hukum Islam adalah diberikannya hak seseorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut. 1. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Yang kedua, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Kesimpulannya, syarat utama seorang ahli waris pengganti supaya dapatkan warisan adalah dengan menggantikan ahli waris sebelumnya yang telah meninggal. Dan meninggalnya ahli waris adalah hal pokok dalam pembagian harta ahli waris pengganti. Memang terjadi kontroversi antara hukum adat dan hukum Islam. Oleh sebab Al-Quran yang seharusnya menjadi undang-undang kehidupan, ternyata dikesampingkan, sehingga lahirlah KHI dengan gabungan BW, hukum adat dan hukum Islam. Oleh sebab itu, terkadang keputusan KHI kurang pas dengan Al-Quran. Oleh sebab pengatuh hukum barat, namun hukum muslim tetaplah umat muslim. Jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pokok pemecahan masalah. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.